Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh lan nabiyya wa la rasula ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Pemirsa dakwah Solo, kembali lagi kita dipertemukan oleh Ustadz Jimli. Masya Allah. Kebetulan beliau, Ustadz Jimli ini baru balik dari Syams. Baru balik dari negara mana tempatnya? Jordan. Jordan, Masya Allah, Jordan. Kalau menurut orang Indonesia Yordania. Yordania. Kalau orang Barat Jordan. Kalau orang Arab Urdun. Hurdun. Oh, itu yang dinamakan Hurdun ya? Jordan itu aslinya? Iya. Betul. Ini sendiri baru tahu. Ternyata Hurdun itu Jordan. Kita nyebutnya Yordania. Iya. Di sana nyebutnya Jordan. Kalau mayoritas Arab Hurdun. Urdun. Pakai H. Enggak. Pakai lam Kho. alif. Urdun. Lam alif. Iya. Lurdun. Lam alif kata beliau ini. Lamnya enggak dibaca. Oke. Nah, alifnya ya kepake Urdun gitu. Urdun. Oh, pakai Hamzah. Oke, Hamzah. pakai Hamzah. Beliau tadi nyebutnya lam alif jadi Lurdun. Apaan Lurdun ya. Nah, iya. ini saya pikir nggak cuma saya yang penasaran gimana sih kehidupan orang-orang Urdun atau Jordan ini. Apa perbedaan signifikan antara orang Jordan dan orang Indo? Perbedaan lumayan banyak ya. Ini bicara orangnya dulu apa? Mungkin fasilitas? kita bicara dari orang dulu ya, karena kita orang Indo tuh visual, jadi ngelihat yang beda dikit kayak, wah ini hidungnya begini, ini alisnya begini. Ya, kalau dari fisik ya memang jelas beda ya. Jadi kalau orang-orang Eropa termasuk orang-orang yang biasanya ada musim dingin di situ, rata-rata atau semuanya ya, hampir semuanya itu kulitnya putih gitu, putih kemerah-merahan ya kayak gitu. Nah, termasuk orang Urdun atau Yordania ya kayak gitu juga. Nah, untuk apa ya? Secara kebiasaan mungkin ya, untuk kalau kita kan biasanya itu ada adab antara yang muda dengan yang lebih tua atau anak-anak kemudian dengan gurunya. Ngurfnya gitu ya. Sopan santunnya itu lebih dapat di Indo dibandingkan di sana. Oh, gitu ya? Iya. Jadi, salim gitu. Jadi salim ya cuman salim biasa, nggak ada cium tangan. Nggak ada gitu. Jadi Syekh biasa ya. Tampil gini ya biasa itu. Syekh gimana? Apa? Ya kalau di sana itu apa ya? Kayak penghormatan itu dicium jidatnya gitu. Nah, kalau di sini kan mungkin geli ya. Oke. Benar. Ente datang sat. Tampol yang ada. Iya, benar. Jadi untuk masalah adab atau kesopanan di sana menurut antum kurang gitu ya? Ya, kalau dibanding dan di tempat saya kan di ibu kotanya itu Mas. Ibu kotanya. Kemarin kalau boleh tahu ibu kotanya apa? Aman. Oh, ini pemirsa, ibu kota Jordan adalah Aman. Kalau ibu Yeah. kota Jakarta kebalik, ibu kota Indonesia Jakarta. Iya. Jordan Aman, ingatin ya. Dan Aman ini dulu sempat menjadi apa ya? Pusat provinsi di masa kekhilafahan Umayyah. Bahkan di sana ada istana besar ya dari peninggalan Romawi kuno, di tempatnya Aman Citadel. Bahkan tiangnya itu masih berdiri kokoh saat ini. 2 tiang yang tinggi besar itu bekas daripada tempel Hirakel dari orang Romawi yang kemudian ditaklukkan kan oleh zaman kekhilafahan itu, ya maka diperluas lagi. Nah, dan saat itulah kemudian diberikan nama di tempat itu Aman, yang sampai saat ini nama itu masih dan menjadi ibu kota.
di negara Yordania. Nah, kembali lagi tadi terkait soal adab ya. Adab. Nah, saya kemarin sempat mendapati hal yang saya nggak nyangka gitu, Mas. Kok di Yordan ada kayak gini gitu. Jadi kemarin itu sempat saya pulang dari Traweh itu, kan banyak anak-anak main petasan itu di luar. Dan ugal-ugalan itu, wah dilempar sana, bos. Dilempar, Iya, diputer. iya diputar-putar gitu. Ibarat kata kalau misalnya di Indo perang sarung ya. Iya kayak gitu. Oke. Itu keluar keluar api-apinya itu. Wah. Lebih ekstrim ternyata ya anak sana ya. Dan orang-orang kan jadi takut mau lewat, jadi nungguin gitu. Nah, nungguin anak-anak remaja di sana masih main petasan itu. Datang itu syekhnya kan, dimarahin. Jangan jangan main petasan di sini gitu. Oh, kamu tadi gak ke masjid malah main petasan itu. Bantah itu remajanya. Wah, saya udah sholat ya gitu. Kamu gak kelihatan di masjid itu. Yang penting saya udah sholat gitu. Dan semakin berlanjut malah ada laki-laki lain yang usil itu. Dia bawa rokok gitu kan sambil apa nyumet petasan, nyumet ya. Nyalain petasan lah. Kemudian dilemparin ke kerumunan itu, kaget syekhnya gitu. Dilempar ke syekhnya. Ya di tengah kerumunan itu. Oh, Sebelah kerumunan dar gitu. ya Allah. Siapa ini yang lempar gitu? Nah, diam semua kan nggak tahu gitu. Tapi dia juga nggak ngaku gitu. Malah nunjuk-nunjuk ke saya gitu. Ya salah dituduh. Kita pendapat dituduh. Ngomong kayak belibet. Saya tahu lah karena saya kan sering apa ya papasan sama syekhnya, sering kemudian nanya-nanyain, ya sering kelihatan jamaah. Nggak mungkin lah saya gitu loh, apalagi pendatang gitu. Ya, tapi ya memang begitulah. Dan ketika saya ngobrol dengan TKI di sana, orang yang di pedalaman itu bahkan jauh lebih apa ya kurang beradab lah daripada yang di situ kan yang di kota maksudnya. Nah artinya kalau soal akhlak kayak unggah-ungguh, nah di Indonesia itu masih lebih unggul. Tapi soal untuk apa ya ketaatan secara individual ya beragam lah. Ya mungkin mirip-mirip ya. Saya karena nggak begitu lama juga, artinya sebulan kan nggak cukup untuk menilai bahwa mayoritas orang sana kayak gitu. Tapi secara apa ya ikhtilat di Indonesia kan pacaran itu hal yang biasa ya. Ya dinormalisasikan lah sekarang ya. Pegangan, apalagi di tongkrongan itu udah biasa. Tapi kalau di sana itu entah di tempat yang sepi ataupun yang di tempat keramaian itu apa ya ikhtilat itu kayak sesuatu yang tabu yang kayak tabu gitu loh. Jarang banget ya mungkin ada tapi sangat jarang, bahkan kalau saya nemuin itu belum pernah menemuin secara jelas bahwa ini pasangan yang bukan mahram terus kemudian pegangan lah apalah. Nah rata-rata ya udah ada menikah gitu. Nah bahkan di tempat kendaraan umum ya di bis itu ketika ada perempuan yang masuk, nah kemudian yang tersisa kursi itu hanya bersampingan bersebelahan dengan laki-laki, itu dia itu menjaga dirinya, nggak mau duduk di samping laki-laki yang bukan mahramnya. Bahkan orang yang laki-laki pun sadar itu, yang duduk sendirian, kamu duduk sini aja, kan ada kursi yang dua-dua, ada yang satu-satu. Kamu duduk sini aja, saya tak geser ke sana. Nah, jadi saya rasa soal ikhtilat ini masih menjaga daripada orang-orang Yordan ini. Nah, tapi ya banyak hal-hal yang random lah, kayak misalkan apa ya miras gitu. Miras. Toko miras itu ya ada di samping jalan gitu. Apa di sana anggur merah? Apa ya? Saya lupa namanya. Lupa. Kita mencoba kan. Ya merek-mereknya kayak merek internasional gitulah. Tapi di pinggiran jalan raya ya di ibu kota itu. Ya soalnya di sana kan banyak orang turis juga gitu. Jadi ya nggak tahu ya, mungkin dianggap normal dan cukup banyak lah kalau membicarakan
terkait individualnya. Iya, Dan iya, termasuk ini juga ya, kayak nikah gitu. Hmm, Nah, hmm. mahar di sana itu ya cukup cukup Tinggi. menguras harta gitu. Sepertinya berarti kita ini nggak cocok kalau untuk ke sana. Iya, kalau Sultan nih Oh, oke-oke aja itu. Minimal minimal siapkan 200 juta lah. waduh. Itu pun mungkin speknya masih Di apa bawah ya, rakyat masih rendah ya. rakyat jelata mungkin. Platnya Eh, jelata. Itu iya. mungkin dari budaya ya. Kalau dari Iya. terkait adat di sana, adakah orang kayak mungkin pakai pakaian adat di hari tertentu atau hari contoh mungkin kalau di Indonesia urfnya ya mayoritas kayak malam Jumat yasinan. Mm. Apakah di sana ada juga atau hal-hal yang seperti itu? Kalau hal-hal yang seperti itu malah saya jarang temu ya. Bahkan atau belum ya. Kayak misalkan yasinan saya belum nemuin. Al-Kahfi. Bahkan ini ya, masjid di sana itu ya ada yang masjid besar kayak di Nah, tengah-tengah kota kayak Masjid Agung ya gitu. Masjid Jami. Ada yang masjid-masjid yang mungkin agak masuk gitu sama. Saya lihat sama kayak di Indonesia habis sholat dikunci. Jadi habis sholat subuh dikunci. Jadi kayak biasanya kan habis subuh ada orang yang dikir sampai suruh gitu. Itu tak lihat mana ini orang kok saya mau dikir sendirian kan kayak malu itu. Syekhnya pun pergi gitu. Masa saya ini kayak Jadi antum sendirian di masjid. ah. Masya Allah. Orang sana mandang wah Masya Allah nih orang paling solih nih. Jadi Terus terus. saya izin kanan sama syekhnya ya. Astadinu ya syekh fiona hatta syuruk gitu. Saya izin di sini sampai syuruk. Tafadhol, tafadhol. Itu sampai syuruk kan dia tengok lagi gitu. Kayak mau ngunci tapi saya masih ada di dalam gitu. Jadi dia keluar lagi gitu. Jadi sempat saya kan pernah kekunci gitu. Saya di dalam terus udah dikunci dari luar gitu. Wah, tak dok-dok. Wah, ini Ente kekunci di dalam. iya, itu habis duhur gitu. Terus gimana? Jadi tiap habis sholat itu kayak dikunci terus gitu. Ya akhirnya terus mungkin lihat ya kayak itunya kok gerak-gerak terus gitu. Jadi akhirnya Oh dibukain. ada yang bukain ya. Diketawain. Oh ini masih ada orang gitu. Oh dia main kunci-kunci nggak ngecek-ngecek dulu nih. Iya. Tapi setelah beberapa lama dia biasanya nggak dikunci gitu. Soalnya ya biasanya ya agak suka lama gitu di sana. Ya mumpung Ramadan kan gitu Iya ya Mas. mumpung Ramadannya ya. Berarti Terus emang umumnya di sana itu setiap masjid dikunci gitu ya. kecuali masjid khusus yang kayak pusat peradaban gitulah. Ya mungkin kayak Masjid Agung. Oh yang di tengah-tengah kota. Iya, yang besar banget Iya. gitu. Tapi kalau yang standar-standar kayak gini ya rata-rata dikunci setahu saya gitu. Ibarat kata kalau misalnya di Indonesia itu musola kali ya. Nah, yang kayak gitu-gitu dikunci ya. Iya. Ya mirip lah. Berarti Tapi alhamdulillah nih orang-orang Indonesia musafir, tukang gorengan, gojek, bisa istirahat di pelataran masjid, bisa habis sholat masih istirahat di masjid terus ngaji itu ternyata hal yang patut kita syukurin berarti ya. Iya. Dibanding negara-negara yang kita wah ini Arab harusnya lebih masjidnya tuh lebih terbuka untuk umat. Tapi ternyata Indonesia guys paling terbuka, bukan paling ya, tapi lebih terbuka dibanding Jordan ya. Menurut antum? Insya Allah. Insya Allah. Ya relatif juga dengan masjid-masjidnya kayak tadi gitu ya. Dan kalau secara arsitektur ya, WC di sana itu langsung ke lubang itu. Ini ya, ini pengalaman saya ke sana itu. Lubang apa nih? Bentar dulu. Langsung ke lubang sapi tank gitu. Oh iya. Jadi kita ngelihat itu kelihatan gitu. Kalau di Indo kan biasanya ada apa ya, saluran untuk si pipanya ini bakal nyalurkan ke sapi tanknya itu kan. Kayak gitu. Ya. Tapi di sana itu ini WC kan, lubang itu ya udah langsung gitu, cemplung. Dan kita masuk ke toilet biasanya baunya. Nah itu yang aneh bertanya. Berarti
bau banget ya dari bawah kan penampungan. Iya, baunya nggak enak. Terus biasanya kotorannya ya kelihatan. Uh, Jadi terus nggak ada ini. Biasanya kan ada ciduk, Gayung, ciduk. gayung. Kalau di sana itu ya cuman semprotan. Ya kayak gitulah. Oh, alhamdulillah semprotan tadi aneh pikir batu. Kalau enggak ya kadang disediain kayak apa? Tisu. Enggak apa ini? Kayak morong kecil gitu. Nanti semprotannya buat ngisi morong itu, terus baru kemudian dibuat nyiram gitu. Oh, oke. Berarti konsepnya kayak di hotel-hotel atau di Iya kayak gitulah. mall. Ya, ya. Berarti nggak ada bak ya. Apalagi Enggak ada. ember. Ya enggak ada. Menurut saya soal WC ini lebih kita syukuri di Indo gitu. Kenapa tuh? Ya karena baunya Ya, tadi itu ya. iya. Salah Secara satunya. apa kebersihan lebih enak dilihat di Indo. Terus kemudian baunya karena apa ya? Karena nggak Itu secara langsung langsung ke lubang kan. Jadi apa ya? Terbuka itu kan terbuka aromanya enggak pasti enak. itu. Ya Allah, ini aja ngebayangin aja udah. Oke, Ya, itu Masya. mungkin untuk ini ya, budaya dan hal apa yang membuat antum shock? Kayak shock kultur aja, kultur shock. Oh, ini ternyata di Jordan kayak gini. Yang saya Di shock Indo itu gini. ini. Ini kan bicara tentang global ya, yang saat ini lagi viral dan menjadi perhatian dunia adalah kondisi saudara kita di Palestina. Dan kalau kita lihat banyak negara-negara mayoritas Muslim itu bersebelahan di sana, yang justru itu turut mensupport ya, meskipun mungkin dalam batinnya enggak itu, tapi secara dohirnya dia tunduk di bawah. Ini saya nggak apa-apa ya belak-belakan ini. Nggak apa-apa, bagus. Ini ilmu juga untuk kita yang nggak tahu gimana di sana. Negara yang langsung bersebelahan, bahkan perbatasannya langsung Palestina. Ente jatuh ke sandung udah Palestina depannya. Terus, ternyata mereka itu ya tunduk di bawah Amerika, di bawah Israel gitu. oh. Jadi kalau antum jalan-jalan ke Yordan, bahkan Arab lah, kan sempat saya ke sana juga, itu produk yang paling menonjol ya produknya Yahudi itu. Pepsi itu di samping-samping jalan itu banyak gitu. Pepsi, KFC, apa Sprite itu kayak produk yang ditonjolkan di depan toko itu loh. Kayak inilah kayak apa ya, produk utamanya yang layak untuk dibeli itu kayak seolah-olah kayak gitu. Ya, karena saya dapat informasi ya daripada orang yang penting juga, petinggi di sana. Dia mengatakan bahwa pangkal militer Amerika di Jordan itu ada 3. Bayangin. Semua udah nggak bisa gerak. Ente ngelawan dikit udah siap-siap perang ya. Jadi ya jangan heran gitu. Ketika mereka tunduk di situ, terus kemudian kenapa kok bisa eksis gitu sampai saat ini orang-orang Israel kemudian membantai mereka. Kok nggak habis-habis juga apa dananya, amunisinya, senjatanya, bantuannya. Ya karena negeri-negeri muslim ini tuh turut membantu gitu. Entah ya mungkin kita husnudonnya mereka terpaksa gitu ya. Nah, tapi meskipun pemerintahnya condong ke Amerika kayak gitu, tapi dari masyarakatnya itu mereka banyak yang menentang. Masyarakatnya itu sangat pro sekali dengan Palestina itu. Karena kalau kita perhatikan memang 6 juta daripada penduduk di Jordan. Itu ya mereka dari Palestina, dari Suriah. Justru penduduk asli mereka itu ya sedikit, lebih sedikit. Mungkin 4-5 jutaan itu. Berarti cukup banyak pengungsi dari Syam itu ya, Palestina maupun Suriah. Betul. Dan biasanya di tempat-tempat yang wilayah dekat pengungsian itu kumuh, Mas. Kotor. Nah, jadi jangan heran kalau misalkan orang di Indo ya, kan kadang apa suka apa ya, sensitif dengan Rohingya gitu. Oh, orang Rohingya itu kumuh, kotor gitu. Kalau jorok gitu. Ya memang orang yang fungsi apalagi belum dapat tempat ya. Wong yang di
Di Jordan aja mereka udah dapat tempat, udah dapat fasilitas. Ya tempat itu biasanya kumuh itu, banyak sampah, plastik. Ya mungkin karena ini ya, mereka kan ya dalam hidupnya dalam peperangan, ditinggal orang tuanya, nggak sempat sekolah. Nah, benar. Terus kemudian udah kondisi kayak gitu, mau kita salah-salahin ya, sebenarnya kita yang salah Iya, gitu loh. sebenarnya kita yang salah ya. Jadi kepedulian itu memang harus ada, apalagi kita seorang muslim gitu. Ya begitu ya guys. Jadi kita selain kita ikut berkontribusi atau memboikot, bentuk kepedulian kita adalah tidak menghina. Jadi kalau misalnya ngelihat ya salah satunya saudara-saudara kita yang Rohingya juga itu, mereka seperti itu berangkat dari tidak layaknya yang pendidikan yang mereka dapat seperti itu ya, karena udah terusir di negerinya, dijajah juga. Nah itu yang terjadi oleh saudara-saudara kita yang dibantai atau diusir di Rohingya, di Palestina, Suriah, Syam, di negeri-negeri yang lainnya. Padahal udah jelas, jangankan menghina atau menjelek-jelekan ya, untuk menggunjing aja harusnya nggak boleh. Iya. Itu saudara kita sendiri ya. Innamal mu'minuna ikhwah. Itu sesama saudara tuh jangan seperti itulah. Jadi wajarkan aja kalau misalnya sifatnya seperti itu, dan di penampungan harusnya kita yang berkontribusi untuk mereka, memberikan riayah atau pelajaran gitu ya bagi kita yang paham. Dan hal yang menarik lagi nih Mas, yang berkaitan juga terkait keberpihakan pemerintah terhadap Palestina. Enggak, terhadap fungsi Amerika. Maksudnya mereka secara zahir kan dia memfasilitasi pangkal militer misalkan, atau produk-produk mereka beredar di negeri-negeri muslimin. Nah, itu mungkin juga menjadi salah satu alasan kenapa di Yordan ini negara aman di antara negara-negara sampingnya yang mereka itu sedang konflik. Nah, Palestina konflik karena melawan. Dan kemudian Suriah juga ada konflik di sana, atau kemudian Libanon, Libya dan yang lain-lain. Tapi kemudian di Jordan ini alhamdulillah aman ya. Nah, salah satunya itu. Di situ dia tunduk pada Amerika. Nah, tapi ini kan mungkin dari satu sisi, kalau gitu berarti aman ya, kalau kita itu berpihak kepada Israel atau Amerika itu. Tapi justru itu menjadi alat untuk menjajah saudaranya sendiri gitu, saudara muslimnya sendiri. Benar. Nah, ini yang bisa kita ambil hikmah dari sini adalah sekat nasionalisme itu sangat berbahaya. Nah, karena apa? Mereka kenapa kok mau tunduk? Kenapa kok nggak mau melawan? Kenapa kok membiarkan pangkal-pangkalan militer musuh gitu untuk menyakiti saudaranya sendiri? Karena menganggap dia lemah, karena menganggap bahwa yang harus saya lindungi, saya jaga, bahwa yang saudara saya itu ya hanya sebatas garis teritorial itu. Gitu. Nah, di luar situ mereka nggak akan peduli. Gitu. Nah, maka sebenarnya kalau kita pengen bisa kembali memimpin peradaban, ya kita kembali sebagaimana Rasul mendirikan peradaban dahulu. Itu menghilangkan sekat nasionalisme yang menjadikan bahwa akidah Islam itu adalah satu-satunya pemersatu ya. Meskipun beda bahasa, beda suku, ya kurang lebih seperti itu. Berarti emang masalah utama sekarang ini ya kita tersekat-sekat oleh negara itu ya, nasionalis. Jadi di luar dari negara kita berpikiran bahwa itu bukan saudara kita, itu bukan orang dari kita, atau bahasa fikihnya laisa minna, bukan dari golongan kami. Padahal mereka juga syahadat ya. Iya. Yang dimana syahadat ini adalah satu hal yang menyatukan kaum muhajirin dan ansor kan. Betul. Tapi sekarang kita tersekat oleh sekat-sekat negara, garis-garis. Bahkan hal yang menarik itu Mas, ketika ada orang-orang Palestina kan udah terpojok itu di Rafah itu. Dan itu berbatasan dengan Mesir. Yang justru sampai ketika udah mepet kayak gitu dan mereka masih diserang, dan
salah satu adegan yang kemudian disampaikan dalam berita, ada orang Palestina itu. Kan ada penjaga-penjaga dari orang Mesir, Tentara ya. militernya gitu. Lemparkan senjatamu Iya. pada kami gitu. Biarkan kami yang berperang melawan mereka itu. Kamu nyupport senjata aja gitu. Biar kami tak perang gitu. Mereka nggak berdaya, nggak punya senjata, nggak apa-apa. Mereka melawan dengan batu. Mereka kemudian minta senjata. Tapi apa yang terjadi? Justru tembok-tembok pembatas itu semakin ditinggikan. Nah ini apa ya? Kenapa seperti itu? Karena menganggap bahwa itu udah beda wilayah gitu. Kamu udah bukan dalam daripada garis teritorial ini, bukan dari kebangsaan Mesir ini gitu loh. Nah, sehingga batas itu kalau kita pengen menang, Islam pengen bangkit, ya nasionalisme itu harus kita hilangkan. Nah, karena pada hakikatnya kita adalah satu tubuh, satu kesatuan. Selama itu masih ada, maka susah untuk kita bangkit. Nah, ini terus kita gempur ya, teman-teman, untuk kita usahakan untuk menyongsong kebangkitan Islam. Dan tujuan kita bukan untuk memecah belah ya, bahkan kita tujuan utamanya adalah menyatukan, menyatukan seluruhnya. Jadi bukan memecah belah antara umat beragama, enggak. Kita justru menyatukan pemikiran, menyatukan sesama umat Muslim di dunia. Iya, betul. Ya, mungkin seperti itu ya. Hal-hal yang bisa disampaikan oleh akhina Ustadz Jimli, Masya Allah, dari Jordan ya. Dia udah ketemu orang Palestina gimana, orang Jordan perbedaannya seperti apa. Dan semoga apa-apa yang disampaikan itu cukup bermanfaat untuk kita semua. Mungkin cukup segini dulu ya. Mungkin saya tutup, kami tutup. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.